kawaii ne. So. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama gua Mang Jojo, dan kali ini gua akan menceritakan alur sebuah film dari judul Note. Film ini sendiri dirilis tahun 2010 dan menceritakan tentang seorang wanita yang bercita-cita ingin jadi artis terkenal di Jepang sana, namun butuh perjuangan yang begitu berat. So, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Hiromi, dan di saat itu ia kedatangan manajernya dan lalu ia masuk ke dalam untuk bekerja. Ketika di dalam ruangan terdapat staf dan kru yang sepertinya semua sedang melakukan proses syuting, dan di sini kita ketahui bahwa Hiromi adalah bintang film Ara-Ara Kimochi. Hahaha. Arigatou gozaimashita. Cerita pun flashback di mana dulu kisah hidup Hiromi biasa-biasa aja karena dia adalah gadis biasa yang tinggal di pinggiran kota di Jepang yang bernama Niigata. Di sini Hiromi terlihat masih imut karena ia masih sekolah, dan hari ini adalah hari kelulusan sekolahnya. Saat acara kelulusan usai, Hiromi pun bercerita kepada sahabatnya yang bernama Saya kalau ia ingin pergi ke Tokyo. Di sini Saya yang kaget pun marah lalu meninggalkan Hiromi. Namun di sini Hiromi berhasil mengejarnya. Dan cerita pun berpindah ketika mereka duduk-duduk santai di suatu pemandangan yang indah. Di sini Hiromi mengatakan kalau ia berambisi ingin ke Tokyo dan menjadi artis terkenal. Dengan modal wajah yang cantik, ia yakin dengan mimpinya bisa menjadi artis terkenal. Saya yang mendengar perkataan Hiromi hanya bisa pasrah dan mengikhlaskan sahabatnya itu untuk meraih mimpinya. Singkatnya ceritanya, Hiromi sudah sampai di Tokyo. Di sini Hiromi memulai kehidupannya dengan menjadi security di bandara. Saat pertamanya bekerja, ia sudah kena masalah, di mana ia canggung dan gelagapan tidak bisa menjelaskan kepada penumpang kalau membawa minuman saat di pesawat. Di sini penumpang itu pun emosi pada Hiromi, namun security senior berhasil meredam amarah penumpang tersebut. Dan keesokan harinya, Hiromi yang sedang menunggu pacarnya datang melihat seorang bapak-bapak yang mencoba menawarkan pekerjaan ke wanita-wanita yang lewat untuk menjadi model. Di sini Hiromi yang penasaran mencoba melewati bapak-bapak itu, dan terang saja bapak itu langsung menawarkan Hiromi, dan ia mengatakan bahwa bisa menjadikannya artis. Dan tak lama itu pacar Hiromi yang bernama Eisuke pun datang dan mengatakan kepada Hiromi, awas itu penipuan. Keesokan harinya rupanya Hiromi ini nekat menghubungi agensi itu, dan mereka pun mulai mengobrol dan manajer itu pun menunjukkan foto-foto modelnya. Dan alangkah terkejutnya Hiromi karena ia rupanya masuk sebuah agensi majalah model untuk majalah dewasa. Di sini Hiromi yang dilema merasa bingung, namun ia memutuskan untuk menjadi model pemotretan saja. Seru nih. Setelah itu Hiromi pun tiba di tempat pemotretan, dan sebelum dia memulai debutnya, ia diberi nama panggung agar terlihat keren. Dan nama panggung Hiromi ialah Mihiro. Mihiro-chan. Dan proses foto pun dimulai. Action. So. Kawaii ne, Miro-chan. Dan dengan senyum gembira, Hiromi yang sekarang disebut Mihiro pun senang melihat hasil foto-fotonya yang cantik. Dan di dalam kamar, Mihiro pun melihat foto-fotonya itu. Dan mulai sekarang, ia akan menjalani hidup barunya dengan pekerjaan barunya itu. Hari demi hari pun ia menjalani dengan berbagai macam pemotretan yang seksi. Kemudian Mihiro kembali ke apartemennya. Di sini ia diomeli habis-habisan oleh pacarnya itu, sebab pacarnya itu tidak suka kalau tubuh Mihiro dilihat oleh orang lain. Namun Mihiro tetap kekeh melanjutkan pekerjaannya itu.
Esuke pun yang hanya hidup menumpang dengan Mihiro tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di desanya, temannya Mihiro yaitu saya menghubunginya dan bertanya, kenapa kok mau jadi model seperti itu? Namun di sini Mihiro tetap saja kekeh dan dengan bangga akan terus melakukan pekerjaannya itu. Hari demi hari pun telah dilewati Mihiro dan ia pun sekarang telah menjadi model profesional. Namun semakin Mihiro melangkah, ia dituntut untuk bermain film juga. Di sini Mihiro yang terpaksa pun harus mengikutinya. Di sini Mihiro pun akhirnya mendapatkan peran film pertamanya dan di sini ia berperan sebagai peri. Dan singkatnya ia pun pulang ke apartemennya yang sepertinya sampai saat ini ia masih pelihara pacarnya yang pengangguran itu. Di sini Mihiro walaupun sudah menjadi model terkenal, namun ia tetap mengabari aktivitas kehidupannya kepada sahabatnya saya. Dan saat Mihiro akan masuk agensi perfilman lagi, Mihiro pun diinterview. Namun kali ini ia mendapatkan kesan yang buruk yang membuat manajernya marah. Dan setelah kejadian itu, nggak ada lagi produser yang menawarkan pekerjaan kepada Mihiro. Dan Mihiro pun sedih. Dan di saat kesedihannya itu, ia kedatangan saya sahabatnya baiknya itu. Di sini saya pun menjelaskan kepada Mihiro kalau pekerjaannya itu buruk. Di sini Mihiro pun membantah dan mengatakan ia suka pada pekerjaannya itu. Dan keesokan harinya, Mihiro pun dipanggil manajernya untuk menemui produser yang akan memberikan peran film kepadanya. Dan saat sedang wawancara, Mihiro hanya diam 1000 bahasa karena produser ini menawari Mihiro untuk bermain film AV. Di sini Mihiro yang geram terhadap manajernya itu pun mengatakan kalau ia tak akan pernah syuting film AV. Namun manajernya mengatakan kalau pamornya akan hancur jika ia tak melakukannya. Dan akhirnya Mihiro dengan terpaksa pun menandatangani kontrak tersebut untuk melakukan film AV selama 2 tahun. Debut pertama Mihiro pun dimulai, di mana ia akan bermain film AV untuk pertama kalinya. Di sini manajernya pun menasehatinya dan mengatakan ini adalah bukan cinta, namun hanya pekerjaan saja. Dan adegan film pun dimulai. Perlahan-lahan Mihiro pun menghampiri kru film dan aktornya. Di sini Mihiro yang ragu dan merasa putus asa, serasa tak semangat menjalani pekerjaan ini. Namun produser instruksikan kalau ia harus tetap profesional di depan kamera. Dan action. Adegan pun selesai. Terlihat di ruang ganti Mihiro terlihat sedih atas semua yang telah terjadi. Singkatnya Mihiro pun pulang ke apartemennya dan saat itu juga ada pacarnya di sana. Dan di sini Esuke menjelaskan kalau ia akan bekerja keras dan menyarankan kepada Mihiro agar berhenti dari pekerjaannya. Namun malahan terkejutnya Esuke ketika ia mengetahui bahwa sebenarnya Mihiro sudah bekerja sebagai bintang film AV. Di sini Esuke pun merasa kecewa berat dan minta putus kepada Mihiro. Singkatnya di sini Mihiro pun semakin terkenal dan ia memiliki konser bernyanyi untuk menghibur para penggemarnya. Dan scene pindah ke desa. Di sini terlihat sahabatnya Mihiro. Di sini sahabatnya itu sangat terpukul dan sedih karena ia melihat Mihiro bermain film AV. Setelahnya saya pun mengirimkan surat kepada Mihiro. Di dalam surat itu tertulis bahwa saya ingin memutuskan persahabatannya dengan Mihiro itu. Singkatnya tiba saatnya syuting film AV dimulai lagi. Dan adegan film kali ini adalah di mana Mihiro akan diperkaos oleh seorang pria. Di syuting ini Mihiro yang sudah tak semangat dan putus asa pun terlihat jelas. Dan tiba-tiba cerita pun beralih ke desa, di mana ia sedang duduk bersama sahabatnya itu. Ia pun memberitahu pada sahabatnya itu bahwa mimpinya telah tercapai. Namun tiba-tiba sahabatnya itu menghilang. Dan di sini rupanya Mihiro sedang bermimpi. Nyatanya pada saat proses syuting tadi, Mihiro rupanya pingsan tak sadarkan diri.
Pada saat sadar, terlihat manajernya sedang asik nulis skrip untuk adegan selanjutnya. Dan manajernya pun menyarankan untuk tetap istirahat sampai Mihiro siap. Dan di scene akhir diperlihatkan Mihiro melihat skrip itu dan ia dengan semangat menghafalnya karena baginya ini adalah pekerjaannya dan apapun yang terjadi kisahnya sebagai Mihiro baru saja dimulai. Dan film pun selesai. Dan nantikan alur cerita film selanjutnya dari Mang Jojo.